Halo Sobat Trainer, Sobat Trainer apa Sobat Misteri nih gua panggilnya ya. Karena segmen Horror Time ini bakal gua adain terus-terusan karena atas permintaan dari yang lalu-lalu jumlah viewernya naik. Sutradara gue juga agak konslet nih belakangan ini. Jadi beliau setuju untuk mengadakan segmen Horror Time. Jadi di sini gua merubah polanya lagi untuk memanggil Sobat Misteri yang biasanya gua sebut Sobat Trainer. Video ini dipersembahkan oleh Sheryl Snack. Snack lezat dan berkualitas. Nah, kali ini di samping gua ada Bro Charles. Doi aslinya dari Timika ya, Bre? Sorry. Dari Dobo ya? Dari Dobo. Dobo itu di mana sih, Bro? Di daerah Kepulauan Aruh, Maluku. Wah, doi asal orang timur nih, tapi mukanya ganteng sekali. Gua aja kalau cewek, wah. Tapi beliau punya banyak cerita misteri yang bakal kita share ke kalian. Karena dia juga salah satu anak indigo. Mungkin ini materinya lebih serem lagi loh. Kita saksikan cuplikan berikut. Bro Charles, kapan lu pertama kali pindah datang ke Lampung? Pindah ke Lampung. Ya. Itu di tahun 2017 nih, selesai SMA. Ngapain lu kesini? Ngapain? Kuliah. Oh, lu kuliah. Kuliah di mana ya? Kuliah di UBN. Universitas apa itu ya? Universitas Bandar Lampung dong. Oke, bini gue juga soalnya di sana. Iya. Nah, pas lu pindah ke sini enakan di mana, Bro? Enakan di timur apa di sekarang yang lu di Sumatera ini? Ya kalau bilang enak kayak enaknya sih ya di mana aja enak sih, yang penting dari kitanya nyaman apa enggaknya. Oh gitu, maksudnya dari pergaulan juga lu nggak ngerasa ada perbedaan gitu, maksudnya enak? Nggak ada solidaritas semua. Muka lu mirip siapa sih, Bro? Nggak tahu kalau bilang mirip siapa. Kayak emak lu nggak sih? Oh, kalau mau dibilang ke orang tua sih lebih miripnya itu ke papa. Lu ada sedikit warga keturunan ya? Ya. Nah, pengalaman pertama lu saat lu bisa melihat hal-hal yang gua sebut gaib itu dari umur berapa, Bro? Itu umur berapa ya? Kelas 4 SD. Umur berapa? Umur berapa? Mas Mai umur berapa ya? Saya paling males hitung-hitungan. 10. Enggak dong. Kelas 1 6. 6, 7, 8, 9. 9 tahun. 9. Selisih tahun. Oh, umur 9 tahun Umur ya, Bro? 9 tahun. Apa makhluk pertama yang lu lihat? Kurang tahu sih kalau bilang makhluknya itu, pokoknya dia kayak sosok putih gitu aja, bayangan lintas. Itu lu lagi ngapain, Bro? Itu kejadiannya tuh pas waktu di malam hari, posisinya juga lagi mati lampu ya di rumah ya. Nah, itu lagi di timur ya sana ya? Di Dobo. Jadi lagi sementara makan mie lah makan mie. Terus udah habis, bawa ke belakang nih piringnya, taruh di belakang. Nah, aku ambil mau minum kan. Pas aku minum itu nggak sengaja aku meleng ke arah pintu. Nah, pintu rumahku di sana itu tuh bentuknya itu kayak jendela, jadi yang bawahnya tutup terus atas kebuka gitu. Aneh ya. Nah, gitu ya. gitu. Nah, nggak sengaja di situ bagian atas itu lewat putih gitu. Apa yang lu rasain pas waktu itu? Kaget, banting gelas aku. Lari langsung banting gelas ya, Bro ya? Kelempar gitu langsung gelasnya. Ya, lari ke depan. Gua juga. Lu ngadu sama siapa waktu itu? Ngadu sama mama di situ. Pas kebetulan ada mama juga kan di situ. Ngadu gitu ya, mama bilang udah mungkin cuma halusinasi doang. Nah, dari situ tapi lu udah mulai ngerasa nggak, maksudnya ada something yang bakal weird lagi ke depannya? Ya enggak sih awalnya ya pikir ya cuma iya emang bener kan, cuma ya mungkin bener karena lagi mati lampu gelap gitu, jadi ada perasaan takut gitu kan. Ya halusinasi doang gitu. Ya tapi ya lama kelamaan juga ternyata yang aku lihat itu emang bener-bener yang aku lihat. Iya gitu. Ya begitu ya, bener ya. Agak mengerikan nih. Nah, saat proses itu lu ngeliat, nah berikutnya lu pasti langsung ketemu ngeliat lagi atau ada jeda gitu? Itu ada sempet jedanya sih, nggak setiap hari ngeliat ya. Tuh ada sih sempet setelah ngeliat itu, kejadian yang aku ingat itu
pas posisinya juga masih dalam keadaan mati lampu, karena di Dobo itu kan sering bener tuh mati lampu. Kenapa ya sering mati lampu ya? Ya, Gue malah dari tertarik. dari PLN-nya. Pak Jokowi tolong ya di Tapi Dobo ya. sekarang udah yang udah lumayan. Terima kasih Pak Jokowi. Nah, lanjut nih di sini. lanjut. Ya jadi pas dalam keadaan mati lampu itu kan mama mau tutup pintu belakang, ya kan. Nah posisi rumah aku itu kan masih istilahnya rawa-rawa ya di sampingnya gitu. Oke. Masih ada rawa gitu. Terus di belakang rumah aku ini juga ada rumah, kayak rumah, bukan rumah terlalu megah lah rumahnya, ya rumah biasa aja gitu kan. Rumah kayu, dari kayu, rumah kayu. Nah di rumah itu sempat ada peristiwa gitu, anaknya meninggal. Nah, jadi meninggalnya juga aku nggak tahu waktu itu kenapa, lupa. Nah pas anaknya meninggal itu rumah itu dikosongin, nggak ada yang tempatin. Kosong ya bro? Kosong, benar-benar kosong. Nah pas mama lagi mau nutup pintu itu kan kebetulan tetangga aku juga kan ada pelihara rusa di sana, karena Rusa ya? Di sana juga pelihara rusa, pelihara ini Bebas gitu ya, maksudnya boleh ya? iya bebas di sana mah. Nah jadi ada yang pelihara rusa, dilepasin gitu aja, nggak diikat. Dikepar gitu ya? Dilepasin gitu aja. Nah rusa ini seringnya itu main ke halaman rumahku karena di situ kan banyak rumput, banyak ini kan, dan banyak makanannya di situ. Nah rusa ini posisinya pas di belakang rumah ini ngelihat ke arah rumah kosong itu. Nah mama itu ngelihat gitu kan, oh rusa ini lihatnya itu ke sana terus ya arahnya. Ke rumah itu terus. Nah mama penasaran, dipanggil lah aku gitu kan, oh coba sini geng, lihat rusa itu kok liatin itu terus gitu kan. Nah dari ini apa tuh? Iya. Nah ini apa sih? Cuek aja ya. Cuek aja. Nah jadi pas jadi pas apa aku ngelihat, nah yang aku ngelihat itu sebenarnya tuh rusa itu posisinya tuh pas ngeliat ke rumah, tapi ngeliat ke kayak ada ya kayak kursi gitu di situ kan, kayak tempat duduk gitu. Tapi di rawa-rawa situ tempat duduknya, bukan di rumahnya. Atau maju ke depan itu di rawa itu di tengah itu ya. Kayak peti apa, bekas peti gua gitu, bekas taruh di situ kan ada ngambang tuh. Nah ada yang duduk di situ pakai baju putih. Nah di situ aku benar-benar panik di situ. Langsung panik lu ya pas waktu itu bro? Panik. Apa yang lu lakuin bro pas ngeliat dia? Lu baca-baca enggak doa atau? Enggak, itu awalnya aku pura-pura nggak ngeliat, kayak tegang gitu kan, bilang oh udah mah nggak apa-apa, itu cuma rusanya ngeliatin tikus. Udah tutup aja yuk, masuk. Nah sampai di ruang tamu baru aku cerita kalau itu sebenarnya rusa itu ngeliat bukan tikus, tapi ngeliat yang sosok yang aku lihat. Kita kategorikan yang sosok yang lu lihat itu apa bro, biar gua bisa ngasih lihat visualisasinya ke sobat misteri di rumah. Apa ya? Kuntilanak kah kita kategorikan? Atau mungkin jangan langsung spesifikasi kali. Jangan ya. Panggilan yang lainnya aja lah. Panggilan yang lain berarti perempuan jelek mungkin. Perempuan jelek. Kalau kuntilanak balikannya apa Mas Mo ya? Dibalik itu kata-katanya apa ya? Kuntilanak. Rusa ya. Tapi kita nggak boleh sebut lah ya, kita nggak boleh kategorikan begitu ya berarti bro ya. Lebih baik dia sesosok perempuan ya. Mbak Kunti boleh. Mbak Kunti boleh. Mbak, ya karena perempuan Mbak juga kan. Boleh lah ambilan nama depannya Kunti. Ini off the record ya sobat misteri ya. Karena beliau tadi ngomong sama saya pas di off the record, kita sebenarnya nggak boleh terlalu sering menyebutkan kata-kata misalnya pocong gitu, jangan disebut begitu karena nanti sosok itu dengar bisa datang ya dia bro ya. Takutnya malah datang gitu. Dikira diundang ya. Soalnya kadang bisa dibilang kan ya, dari aku dengar juga gitu ya. Kalau dimensi mereka sama dimensi kita itu kan emang berbeda gitu. Tapi misalnya kita di sini posisinya dan mereka misalnya jauh tuh ya kan. Tapi kalau kita membicarakan mereka di sini, mereka bisa dengar. Jadi mereka penasaran, datang ini ada apa nih kok? Kok manggil-manggil? Itu sih yang aku tahu. Ini dari tadi sobat misteri di studio agak bunyi-bunyi terus. Serius? Dari sebelah situ ya. Biasanya nggak pernah bunyi ya Mas Maya. Ini gua agak bingung juga. Bagaimana gini bro, kalau pihak sana yang manggil-manggil kita, apakah kita datang ke dimensi mereka? Enggak sih. Rasanya tidak mungkin ya. Tapi ya emang sempat sih ada beberapa kasus yang kayak gitu. Kita bisa nggak sengaja gitu, malah kita masuk ke dimensi mereka dan kadang kita nggak bisa keluar. Terus lu pakai WC. Bingung udah kayak gitu ya. Nah bro,
Lu 2017 tadi lu ngomong pindah ke sini kan. Nah, lu selama ini kan ngalamin besar di kota Dobo itu ya? Iya. Hantu yang ada di Dobo sama di Lampung ini berbeda nggak sih bro? Maksudnya apakah di sana pakai koteka, di sini enggak? Enggak, sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja, cuman kalau di daerah Dobo, di daerah sananya lagi, apalagi kalau masuk ke pedesaannya, itu lebih kental dengan adat. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu kan. Misalnya kita masuk ke perdesaan gitu kan, misalnya kita masuk ke situ, terus di situ kita nggak boleh sembarangan gitu. Misalnya kita nggak boleh, yang mohon maaf, misalnya pipis sembarangan. Jangan gitu. Apalagi nggak minta izin gitu kan. Terus kita juga nggak boleh kayak misalnya berkata kasar ya. Ngomong kotor situ, kata makian atau apa itu ya sangat fatal lah bisanya gitu kan. Itu di desa itu masih kental aroma tradisi, berarti masih banyak sesuatu yang misik-misik atau misteri-misteri begitu ya, bro? Masih gitu mah. Jatuhnya dia orang kepercayaan ya? Iya, kepercayaan kayak misalnya tahu adat. Oh, tentu ada. Nah, selama begitu tuh ada perang-perang kontak nggak sih selama desa mana perang, ada yang terbang-terbang gitu ya Mas Mo ya? Perang gaib gitu. Ada nggak sih bro? Kayak gitu sih aku kurang tahu ya, tapi kalau mungkin dari dengar cerita mungkin ada. Tapi kalau untuk spesifikasinya aku nggak tahu, belum pernah dengar cerita yang kayak gitu. Belum pernah ya. Nah, gua tertarik juga nih off the record, beliau juga cerita sama gue tadi. Dia sempat ke Timika juga. Nah, lu ngapain di Timika, bro? Sekolah, SMA. Nah, kejadian menarik apa yang lu dapetin di Timika? Dalam kejadian apa nih? Mistis atau? Mistis dong. Mistis ya. Kalau mistis itu aku pernah diikutin sama istilahnya penunggu sekolah. Kita sebut dia penunggu sekolah. Bagaimana itu, bro? Aku mau dijelasin nggak ciri-cirinya? Boleh. Ciri boleh. Kalau yang aku dengar sih itu cewek, ya kan? Kan cuma berantakan ya. Jadi ceritanya itu yang aku dengar cerita ya, dia itu meninggal itu karena dia minta izin sama orang tuanya itu untuk pergi ke sekolah. Nah, tapi dia bukannya ke sekolah malah dia jalan. Oh, bolos. Ya, jadi itu posisinya itu katanya yang aku dengar dia mau nyalip truk, tapi dari sisi berlawanan kita ada truk juga. Jadi crash gitu. Ya. Gitu. Aku juga nggak tahu kenapa dia jadinya penunggu sekolah, sering di sekolah gitu. Nah, dia sering menampakkan diri sama lu, bro. Ya, kalau kelas 1, waktu kelas 1 SMA itu kurang ya, nggak terlalu nampakin diri, tapi semenjak di kelas 2 SMA sampai kelas 3 itu sering banget. Di kelas 2 itu malah sampai kadang teman-teman aku tuh bilang apa nih? Gitu. Jadi lagi duduk nih, gitu kan. Tiba-tiba aku udah di pojok paling belakang itu duduk sendiri man. Terus kadang-kadang dia bilang, "Mas, apa ya?" Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi lu sempat berkomunikasi sama dia? Kalau komunikasi enggak. Tapi lu agak sedikit bengong gara-gara dia ya sosok itu ya. Jadi sampai kayak lu ngejauh sendiri. Kayak nggak sadar gitu tiba-tiba udah jalan sendiri duduk di pojokan paling sudut belakang itu. Udah duduk gitu aja diem di situ ngelamun sampai dipanggil. Sampai dengung gitu nah. Sampai dengung. Bro, gua penasaran juga nih ya. Maksudnya lu ngalamin hal-hal begitu, lu tekanan batin nggak sih? Apa sih yang lu rasain sih? Maksudnya itu menyenangkan tak buat lu? Enggak, kalau awalnya sih itu ya gimana ya, takut juga nggak awal didatengin sosok-sosok yang istilahnya bukan cantik, bukannya ganteng gitu kan, malah yang datang kayak gitu udah gitu kadang nakal gitu kan, sering digangguin gitu ini ya. Kalau dari awalnya itu nggak menyenangkan. Nggak menyenangkan, tapi semakin lama ya udah mulai terbiasa. Nah, saat lu di posisi terbiasa sekarang, lu masih pas saat dia memunculkan diri, lu masih kaget nggak sih, bro? Kadang kaget. Masih tetap kan? Masih tetap kaget. Soalnya kadang mereka tuh munculnya tiba-tiba. Kita lagi gini nih, nggak ada apa-apa. Lagi nyantai. Tiba-tiba di tembok muncul wajahnya. Tapi dia nggak ganggu ya, bro? Nggak, kadang cuma ngeliatin doang. Misalnya, nah bunyi lagi kan. Jadi misalnya contoh, aku lagi ngerjain tugas kuliah waktu itu, ya kan? Lagi ngerjain tugas kuliah waktu itu di studio aku sendiri gitu. Pintu aku tuh dalam posisi terbuka. Jadi posisinya kayak gini lah. Aku lagi ngerjain, pintunya kan sebelah sini. Pintunya kebuka nih. Lagi asik nih, bro. Lagi asik gitu, lagi asik. Tiba-tiba dari pintu situ ada yang ngomong gitu. Seret. Hitam gitu cewek dia. Ya, udah lumayan lama lagi.
nggak sengaja kan aku ngeliat, ya udah gitu aja dia lihat. Tapi perasaan lu masih deg-degan gitu, kayak kaget duduk. Enggak, kalau yang itu enggak. Lalu slow. Santai. Kalau yang itu nggak tahu kenapa santai aja gitu, karena oh ya udah cuma penasaran, ya udah. Nah, gua percaya yang lu dapetin penglihatan visualisasi itu gift ya. Gift dari Tuhan lah. Nah, tapi maksudnya tarik ulurnya itu kenapa lu bisa mendapatkan gift itu? Gift penglihatan itu, lu maksudnya lu pernah nanya nggak sama bokap lu, kenapa sih gue bisa melihat? Sempet sih emang pernah nanya itu, katanya sih kemungkinan besar dari keturunan, dari ayah. Dari ayah. Bokap ya? Dari papa sendiri kan emang bisa ngerasain atau apa gitu kan. Punya kemampuan lebih. Dari iya atau tante gitu, dia bisa ngelihat gitu kadang. Jadi ya katanya mungkin bisa nurun gitu dari situ. Kan. Ada terahnya ya garis keturunannya gitu. Ya. Nah, pernah nggak bro itu ditutup? Kadang kebanyakan kan gue suka neliti juga, kayak waktu itu yang narasumber yang lalu si Uli ya, itu sempat ditutup dia sama Pak Ustadz ya kalau nggak salah Mas Mo ya, sempat sama Ustadz ditutup. Nah lu sempat ditutup juga nggak sama pendeta atau? Itu waktu itu sempat sih, nggak tanpa sengaja gitu sama papa mungkin atau ini ditutup gitu tanpa sepengetahuan aku. Emang sempet nggak bisa ngelihat gitu. Ya maksudnya bukan yang nggak bisa ngelihat buta gitu ya, maksudnya dalam hal nggak muncul-muncul. Dalam hal mistis itu nggak kelihatan. Lumayan lama sih nggak ngeliat kayak gitu, nggak ini malah jadi makin jelas malah. Kadang special gift itu memang tidak bisa ditolak ya. Ya seperti itu. Dan bebannya juga kita udah ngerasain kan agak lumayan serem ya. Nah, selama lu ngejalanin hidup yang lu kadang-kadang bisa ngeliat begituan, pengalaman terseram lu yang mana bro? Pengalaman terseram? Sebenarnya sih banyak pengalaman terseram. Satu tapi aja, nanti kita bisa pingsan nih. Tapi yang benar-benar aku nggak bisa lupain itu kejadian yang menimpa saya ketika aku paman. Oh paman. Oke. Jadi mau cerita nih. Boleh, kita simak cerita itu. Nah jadi awal ceritanya itu aku dengar dari papa sama dari saudara-saudara juga, katanya Kution itu lagi bawa truk ke daerah pantai. Waktu itu emang Kution aku kan ini kerjanya untuk kayak ngangkut truk, angkut pasir. Oh iya. Nah kita ngangkat pasirnya itu kan di pantai. Nah kalau di daerah Kepulauan Riau sendiri, di Dobe tuh di daerah pantai itu masih terbilang angker. Oh iya jelas. Angker banget di situ, apalagi di situ kan ada istilahnya kuburan bangkai ikan paus yang istilahnya itu udah disakralkan gitu lah. Di situ. Nah, kita jadi, fokus aja bro. Jadi lagi bawa truk nggak sengaja kelindes ular. Oh waduh. Nah ternyata ular ini adalah anak dari tuan tanah yang ada di situ. Anaknya ya. Anak dari tuan tanah. Nah tuan tanah ini katanya nggak terima. Marah lah dia. Marah. Dikirim lah ular untuk ngelilit dia. Nah, tapi ya kalau dari mata ini kan nggak tahu ya karena kebetulan aku juga di situ kan nggak terlalu sampai benar-benar bisa melihat jelas. Memahami gitu kan. Ya, mendalami ya, gitu. Waktu itu karena aku juga masih kecil, waktu masih SMP kelas 3 kalau nggak salah, itu waktu mau ikut ujian tryout waktu itu. Nah jadi Kution ini nggak tahu kenapa belakangnya itu sakit katanya. Iya suka sakit gitu kan. Ya udah akhirnya katanya dibawalah ke rumah sakit gitu kan, dibawa ke rumah sakit. Waktu itu sempat ngedrop juga di ruang ICU akhirnya. Itu Kution itu sampai berontak loh, sampai akhirnya tangannya itu diikat gitu, dipegangin, jadi berontak terus gitu kan. Sorry. Nah jadi udah berapa lama kalau nggak salah di rumah sakit itu banyak lah yang datang gitu, mulai dari pendeta ya ini kan, terus apapun lah ya datang nih ngedoain sembayang aja gitu kan, doa gitu sembayang. Terus ada yang bisa ngeliat juga katanya Kution ini kayak gini, ada yang lilit gitu kan, orang besar gini, udah sampai istilahnya pakai adat sana kan, pasir Pinang gitu. Cuma ya tetap aja gitu nggak bisa ya karena mungkin emang udah marah bener gitu kan.
nggak sengaja sih sebenarnya. Sebenarnya nggak sengaja, Nggak tapi sengaja. tuan tamunya sangat marah waktu itu ya. Mungkin gitu kan. Mungkin. Jadi waktu itu kejadiannya pas di hari Minggu pagi. Nah itu kan aku ke rumah sakit sama papa untuk gantian yang jaga, gitu kan, gantian jaga Putyong. Nah di situ posisi aku tuh gini lah tempat tidurnya gitu kan. Nah kepala Putyong tuh di sini, aku di sebelah kanannya, papa tuh di depannya ini, sebelah kirinya. Ya kan jadi hadap-hadapan nih sama aku. Nah aku pegangin aja gitu, dan aku ingat benar tuh pas di jam 10 pagi itu aku ngelihat ke arah papa, itu ada sosok di papa, dan sosok itu benar-benar gede tapi dia nunduk sederajat sama papa gitu aja. Jadi di belakang papa tapi samain gitu karena papa kan lagi duduk tuh, badannya gede tapi dia tunduk gitu kayak tingginya sama gitu sejajar jadinya. Jadi tapi dia tunduk, matanya merahnya tuh merah kayak nyala api gitu kan. Biasanya aku sempet kontak mata gitu sama dia. Nggak sengaja lu bertatapan mata. Kaget gitu kan aku, udah dalam hati aku berdoa lah, doa bapak kami gitu kan. Nah nggak sengaja gitu aku tuh udah bener-bener kayak gimana ya, kaku gitu loh, udah langsung oleng gitu kan. Aku teriak ini panggil nama papa gitu kan. Udah kenceng lah padahal itu, teriak lagi, nggak dengar gitu kan. Ketiga kali nggak dengar, tetap aku teriak-teriak itu nggak dengar. Siapa tuh? Jadi papa itu nggak sengaja itu ngelihat, bong muka itu ngelihat ke arah aku tuh udah kayak pucet nah gitu, udah pucet banget gitu. Yang aku lihat itu papa loncat dari tempat duduk itu, hampirin aku gitu. Refleks kan dia. Soalnya aku udah lepas tangannya Putyong itu, aku lepas gitu, terus aku berusaha berdiri gitu karena mau tumbang gitu kan. Nah begitu pas tangan papa pegang pundak aku, sekancing aku langsung. Kancing. Gak bisa, tangan aku yang satunya gini, satunya tuh gini. Loh kayak stroke ya? Gak bisa gerak sama sekali. Terus stroke? Tapi itu bener langsung blank putih. Bener-bener putih, yang aku lihat. Gak sadar langsung ya? Gak lihat apa-apa, putih. Tapi aku masih dengar suara gitu kan. Tapi yang paling denger itu suara papa, yang jelas benar aku dengar. Suara papa. Papa di situ terus sebutin gitu kan. Gak tau, tapi papa tuh bisa tahu terus kamu tuh derajatnya tuh lebih tinggi gitu kan dari dia. Lawan sebut darah Yesus gitu kan, darah daging Yesus berkuasa. Doa terus doa untuk kami ini. Nah pas aku lagi ngedrop kayak gitu, itu tuh aku udah digotong ternyata, dibawa ke kasur gitu. Di situ kan kebetulan di ruangan ICU ada dokter sama susternya gitu kan. Oh iya pasti. Langsung sigap lah mereka gitu. Tolongin. Ditolongin. Jadi orang itu kayak udah cek nadi, cek ini gitu kan. Sampai katanya nggak ketemu ininya, nadinya. Detak-detaknya itu ya, denyutnya ya. Dan sampai katanya mau diinfus itu udah nggak tahu. Nggak bisa. Udah nggak bisa diinfus gitu. Udah nggak ketemu gitu. Akhirnya yaudah oksigen. Itu hampir ada sejam aku kayak gitu, dan itu aku masih tetap blank putih gitu. Yang aku dengar cuma suara papa doang. Yang lu rasain ya, berarti lu ngeblank putih dan lu hanya mendengar suara papa. Cuma suara papa doang dengar, dan itu papa sebut terus nama aku kan. Terus berarti kamu inget doa terus, terus dikuatin gitu kan. Udah aku doa udah mulai tenang gitu. Dan ini udah mulai balik aku di situ. Udah mulai balik gitu kan, udah ini baru aku diinfus. Oke. Itu pengalaman terseram lu ya bro ya? Ya. Sama aja berarti gua nganggapnya sih kayak Syuli ya. Berarti dia Syuli juga sempet ngalamin koma ya. Berarti dia sempet turning point-nya di situ kali ya. Dia sempet tidur gitu ya blanknya. Koma perjalanan astral gitu ya? Iya kayak perjalanan astral dia yang dia rasain. Tapi lu mungkin agak sedikit berbeda ya definisinya. Tapi ya pengalaman lu juga termasuk lumayan serem. Nah, pulihnya lu itu kayak mana bro? Abis dari itu? Pulihnya? Ya pengasur aja ini. Tapi semenjak dari situ aku nggak ke rumah duka, nggak diizinin sama papa. Sampai detik ini? Tahu kan? Nggak, saya pas penguburan baru aku ikut. Gitu. Jadi berarti Putyong itu meninggal gitu? Iya. Nah ini yang jam 10 pagi itu aku ngelihat, ya kan? Jam 10 malamnya Putyong. Kita berdoa ya supaya Putyong tenang di alam sana ya. Husnul khotimah lah ya. Selalu di samping sisi Tuhan Yesus ya. Amin ya. Oh, nah itu kalau gitu meninggal itu gimana ya bro ya, maksudnya? Lu orang sains gua anggap.
Lu kuliah dong anak kampus, tapi lu juga ngalamin kejadian-kejadian mistis. Menurut lu aneh nggak sih itu bro? Ya aneh. Ya menurut gua kayak dililit kayak kiriman gua anggapnya ya. Ya dia nggak sih? Tapi gua nggak boleh praduga begitu sih. Ya kayak gimana ya, sebenarnya sih kan kalau mau dibilang percaya nggak percaya, kan kalau misalnya dari penglihatan yang bisa ngeliat gitu ya, bisa dibilang sebut anak-anak yang bisa punya talenta kita anggap indigo. Nah itu sebenarnya mereka tuh ada. Mereka gitu. memang ada. Mereka emang ada gitu, tapi di dunia yang berbeda gitu. Dimensi mereka berbeda dengan dimensi kita gitu. Berbeda gitu. ya. Cuma ya kadang-kala kalau misalnya kita energinya sama atau kayak gimana, jadi bisa amprokan ya. Bisa kadang bisa melihat, kadang gitu. Lu sekarang di Bandar Lampung ini maksudnya sama siapa bro? Papa mama lu juga di sini atau? Kalau papa kebetulan ada di Dobo di kampung. Oh bapak tetap di Dobo ya? Tetap di Dobo buka toko. Kalau nyokap lu? Mama kebetulan di sini. Wih. Kita. Jadi ada teman lah di rumah, nggak takut single. Adek lu? Kalau adek di Cepu. Cepu itu apa ya bro? Di daerah Jawa. Ngapain dia di situ? Kuliah. Migas. Beda ya sama lu ya. Dia nggak kuliah di sini ya? Beda. Dia emang awalnya udah sempet tes di sini, cuma adek aku tuh emang maunya di sana ya udah. Lu 2 bersaudara doang ya? 2 bersaudara doang. Dia juga bisa ngeliat nggak? Kalau dibilang enggak sih. Enggak. Dia mungkin lebih ke bisa ngerasain. Merasakan sama ngeliat beda ya bro ya? Beda. Kalau melihat kan ya emang kadang kita bisa melihat ini nih dia di sini. Kalau merasakan itu cuma kayaknya ada sesuatu gitu. Merinding di sekolah gitu. Kita merasakan. Lu punya pengalaman mistis yang seram seperti tadi. Lu pernah nggak punya pengalaman mistis yang agak lucu? Yang agak lucu. Misalnya hantunya cuma wow. Yang agak lucu ada nggak ya? Ya kayaknya sih biasa aja deh. Tapi mungkin ada sih satu tuh waktu pertama kali aku pindah ke kamar sendiri. Dan itu aku diajak komunikasi tapi udah aku cuekin aja gitu. Gimana itu bro? Pas waktu di sini ya? Enggak, waktu masih di rumah Dobo. Oh iya. Waktu masih di rumah Dobo itu aku posisinya ya mau kamar sendiri gitu kan. Nah, aku pindahlah di kamar belakang. Pas di kamar belakang itu sampingnya gudang. Nah, ya penghalangnya itu cuma triplek doang gitu. Iya. Tidur gitu kan. Nah, sambil tiduran tuh aku sambil nonton ini Kung Fu Panda. Lagi zaman-zamannya kan film Kung Fu Panda. Lagi gitu. hits ya dia. Lagi nonton lah gitu. Tiba-tiba ada yang ngomong. Udah tidur tuh. Nah, ya aku pikir ya orang belakang atau siapa gitu kan. Itu kan di belakang rumah masih ada gitu kan tinggal. Ngintip dari jendela. Kok nggak ada gitu kan, kosong. Rumah belakang juga kayaknya sepi-sepi aja gitu kan, nggak ada. Ya udah balik lagi lanjut nonton gitu kan. Udah nggak usah setuin nonton. Yang kedua kalinya malah lebih dekat dan lebih dengernya jelas gitu. Udah tidur belum? Udah langsung tutup, tak selimut masuk sampai pagi. Ya. Itu pengalaman yang ada lucu bener. Lucu ya, tapi kayak iseng begitu ya dia ya. Jahil. Mau diajak komunikasi, cuma ya udah nggak mau lah. Mending lebih enak komunikasi sama sesama manusia gini. Iyalah benar, daripada gituannya menyeramkan bro. Ya gimana? Lu suka nggak sih sama keadaan lu yang sekarang, maksudnya ada suka atau enggak lu bisa ngeliat hal-hal begituan, dapat pengalaman mistis lagi? Kalau suka sih ya dibilang biasa-biasa aja ya. Jadi misalnya kalau emang lagi sepi atau apa ya bisa ada temen. Biasanya kan biasa tuh ada tuh misalnya anak-anak indigo yang lain kan pasti punya teman-teman gaib gitunya kan yang kita bisa cerita. Nah, ya paling senengnya itu doang. Kalau misalnya lagi kesepian ya ada temen gitu kan ini. Ya kalau nggak sukanya? Kalau nggak sukanya itu ya kalau yang ketemunya yang rese. Oh iya benar. Yang rese. Rasanya gimana bro? Yang kayak misalnya nakal gangguin, kalau enggak ya minta tolong gitu. Padahal yang dia minta tolong tuh di luar batas kemampuan kita. Lu? Gitu. Iya, kayak gimana? Diikutin terus gitu kan jadi
risih kitanya gitu. Spesifik contohnya lu apa bro yang pernah lu dimintain tolong yang di luar kemampuan lu? Kalau untuk minta tolong itu sih kurang ya, paling dari ini aja sih, kayak saudara gitu, masih saudara minta tolong sampaikan pesan. Saudara yang sudah meninggal biasanya Iya. minta tolong nyampein pesan. Iya. Itu lu kadang-kadang ambigu nggak sih? Itu sosok itu siapa sebenarnya gitu? Maksudnya di agama gua kalau orang misalnya sudah meninggal dia pindah langsung ke alam lain kan ya. Nah itu siapa gitu sosoknya itu? Atau jin yang menyerupai atau apa ya Mas Imo ya? Kalau aku sendiri ya pengalaman gitu ya. Nah, aku taunya itu karena pas di kejadian saat mereka meninggal. Nah, di situ mereka minta tolong titip pesan. Jadi misalnya aku ke rumah dukanya, ya kan? Aku ke rumah dukanya. Nah, di situ aku tuh udah ngerasa badan aku tuh udah gak enak. Nah, greges ya. Udah kayak masuk angin gitu kan. Pas pulang ke rumah besoknya malah sakit. Ngedrop gitu, benar-benar ngedrop gitu kan. Sampai waktu itu sempat keluar jalan gitu untuk beli buku apa tuh di Gramedia situ. Di depan Gramedia aku Dia muntah ya bro ya? muntah, benar-benar muntah di depan Gramedia tuh. Jadi benar-benar udah gak tahan lagi. Pulang ke rumah gitu, tidur. Nah pas tidur itu baru dapat pesannya gitu, datang di mimpi gitu kan, dimimpin tolong sampaikan pesan ke ini gitu. Itu begitu pas aku sampaikan ya udah Biasa aja, segar aja. Gitu sih. Sebagai the messenger juga ya. Ya seperti itu. Nah bro, gua pengen tahu nih pertanyaan terakhir buat lu nih. Yang kadang-kadang juga maksudnya kita semua suka berpikir seperti itu. Maksudnya kenapa hantu di luar itu berbeda sama hantu kita yang di dalam negeri, dalam Indonesia lah. Ya kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kenapa berbeda itu kan dari mindset kita sendiri-sendiri ya. Misalnya di Indonesia itu kan lebih dominan mindsetnya itu ke gitu kan, ke poci gitu kan. Poci bener. Genderuwo apa semua gitu. Tapi kalau di luar kan spesifiknya orang lebih percaya ke yang lain gitu. Nah jadi sebenarnya itu sih itu lebih dari sugestinya kita sendiri sih gitu. Pribadi kita ya, sugestinya ya. Iya, sebenarnya kan kalau mau dibilang dari yang aku tahu itu sosok astral itu makhluk astral itu kan nggak berwujud ya. Nah, dia berwujud itu karena dari apa yang kita pikirkan. Kita mikir sesuatu, kita mikir sesuatu yang buruk misalnya tentang poci, ya dia muncul jadi poci. Iya, gitu. Jadi dia bentuknya gitu ya, apa yang kita pikirkan wujudnya itu ya menyerupai yang apa yang kita pikirkan. Iya gitu. Iya sih bro. Jadi itulah menjawab pertanyaan kita yang kenapa di sana berbeda, maksudnya ghost-nya ya. Ternyata apa yang kita pikirkan itu dia munculnya jadi itu karena dia tidak berupa bentuk ya sebenarnya bro. Iya, nggak ada bentuknya dia sebenarnya. Zat halus gitu aja ya. Iya. Oke. Bro, thank you for your time untuk kesini, udah berbagi kisah misteri lu ke sobat planner di rumah. Sobat misteri, sorry. Sobat misteri di rumah. Nanti gua bakal nge-tag nih di kolom komunitas channel Doi. Kalian bisa kepoin channel dia nanti ya. Juga nanti kalau ada banyak pertanyaan tentang dia, boleh nanti gua juga cantumin di kolom deskripsi tentang IG beliau. Atau mau nanya hal gaib ya nggak bro ya? Ya. Boleh langsung berhubungan karena W21 TV tidak bertanggung jawab hal itu. Hal gaib enggak ya? Iya. Bro, nanti kapan-kapan kalau ini video laku kita buat part kedua ya. Boleh dengan senang hati. Masih banyak ceritanya. Dan akhir kata gua Weru Wijaya dan lu dan saya Charles Evan Jagumir pamit undur diri. Sampai jumpa sobat misteri.